Siapa yang nggak suka mobil JDM? Seperti yang kalian tahu, kalau mobil JDM itu udah sangat terkenal di kancah global karena beberapa dari binatang buas dari timur ini benar-benar menjadi ikon mobil JDM. Seperti Toyota Supra MK4 dan Nissan Skyline R33 GT-R. Namun bukan hanya ada dua kendaraan ini saja yang terkenal di dunia otomotif, tapi ada juga puluhan mobil lainnya yang menawarkan spesifikasi yang sama. Ya, meskipun banyak pilihan mobil yang ditawarkan, tapi yang jelas ada beberapa mobil JDM yang bisa dibeli dengan harga yang wajar. Ya, meskipun sebagian besar mobil sport JDM ini harganya menjadi semakin mahal seiring dengan berjalannya waktu, tetapi tetap aja kalau harganya masih terjangkau dengan banyak fitur yang ditawarkan dari beberapa mobil JDM. Dan pada kali ini kita akan menjelaskan beberapa mobil pilihan yang harganya cukup terjangkau di dunia JDM. Perlu dicatat juga nih, ini adalah harga yang ada di Amerika Serikat ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia harganya jauh berbeda berkali-kali lipat daripada apa yang disampaikan di video ini. Mobil ini memiliki harga rata-rata secondnya di pasar US sekitar 8.600 US dollar sampai 17.300 US dollar atau setara dengan 13 juta rupiah sampai 270 juta. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder dengan turbocharged 2,0 liter yang dilengkapi dengan teknologi twin entry turbo yang menjadikannya sebagai ciri khas Toyota. Selain itu, teknologi ini berfungsi tidak hanya mengurangi jeda pada putaran rendah, tetapi juga membantu mobil melesat dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam waktu sekitar 6 detik dan torsinya bisa mencapai 303 Nm. Dan nggak kayak kebanyakan mobil sejenisnya karena harga Toyota MR2 GTS sangat terjangkau selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pilihan yang bagus untuk pembeli JDM dengan anggaran yang terbatas. Kalau di Indonesia harganya berapa nih? Di Indonesia sendiri harganya mulai dari 495 jutaan rupiah. Apakah masih terjangkau? Ya mungkin masih terjangkau ya untuk pecinta JDM karena harganya masih lebih murah daripada Fortuner baru. Mobil ini memiliki harga rata-rata bekasnya sekitar 16.500 US dollar sampai 33.500 US dollar atau setara dengan 255 juta rupiah sampai 520 juta rupiah di pasar US. Toyota Celica GT4 ini adalah salah satu mobil JDM yang harus dibeli oleh orang yang suka otomotif. Kenapa? Ya karena mobil ini pernah memenangkan kejuaraan rally dunia. Selain itu mobil ini juga tidak pernah mendapatkan perhatian kayak kebanyakan rival rally lainnya. Tapi itulah yang membuatnya menjadi mobil yang lebih baik. Kemudian Celica GT4 juga ditenagai oleh mesin 2,0 liter dengan turbocharged 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sampai 252 horsepower. Dan berkat spesifikasi dari mobil ini mampu melaju dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam waktu 6,3 detik dan mobil ini dapat menghasilkan torsi sebesar 303 Nm. Dan untuk di Indonesia sendiri harganya mulai dari 300 jutaan. Mobil ini memiliki harga rata-rata bekasnya di pasar US sekitar 16.300 sampai 23.800 US dollar atau setara dengan 250 juta sampai 368 juta rupiah. Mobil Honda S2000 EP1 ini adalah salah satu mobil JDM paling sukses yang pernah ada di dunia. Kenapa mobil ini bisa menjadi mobil yang paling sukses? Yaitu karena mobil ini popularitasnya meningkat sehingga harganya semakin mahal dari tahun ke tahun. Dan untuk saat ini kebanyakan orang di US masih bisa mendapatkan mobil ini dengan harga bekasnya yang rata-ratanya mulai dari 16.300 atau setara 250 juta. Selain itu, Roadster JDM yang mungil ini memiliki mesin VTEC 2,0 liter 4 silinder naturally aspirated yang dimana mobil ini memiliki putaran mesin hingga 9.000 rpm. Dan mobil ini juga mempunyai output tenaga sebesar 240 horsepower. Selain itu, mobil ini juga memiliki kecepatan tertinggi yang mencapai 225 km/jam dengan torsi sebesar 210 Nm. Di Indonesia sendiri, mobil ini memiliki harga bekas dimulai dari 750 jutaan. Mobil ini memiliki harga rata-rata bekasnya di 12.800 US dollar sampai 26.000 US dollar atau setara dengan 200 juta sampai 400 juta rupiah di pasar US. Mobil Subaru Impreza ini sudah menjadi salah satu mobil JDM yang paling sukses juga yang pernah ada. Dan generasi ketiga ini muncul dengan paket tipe RA edisi khusus yang dilengkapi dengan mesin 2,0 liter turbocharged boxer yang menghasilkan tenaga sebesar 280 horsepower. Dan mobil ini juga menghasilkan torsi sebesar 350 Nm. Kemudian mobil STI tipe RA ini bisa melesat dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam waktu 4,4 detik yang membuatnya menjadi yang terbaik dengan harga yang ditawarkan. Untuk di Indonesia sendiri harganya di kisaran 435 jutaan. Mobil ini memiliki harga rata-rata secondnya di sekitar 9.200 sampai 22.000 US dollar atau setara dengan 140 juta rupiah sampai 355 juta rupiah di US. Harganya bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan mobil-mobil JDM yang lain dari tahun 90-an mempunyai harga range-nya yang sangat tinggi.
Walaupun demikian, mobil ini sebenarnya memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa mobil ini sangat bertenaga? Ya ini karena mobil Mitsubishi GTO ini menggunakan mesin twin turbo yang dilengkapi dengan mesin V6 3,0 liter yang dapat menghasilkan daya 276 horsepower. Dengan torsi yang dihasilkan sebesar 427 Nm, mesin yang ganas ini juga membantu untuknya mendorong mobil ini hingga mencapai kecepatan tertinggi di 300 km/jam dan hal ini sesuai dengan Hagerty Valuation Tool. Dan untuk di Indonesia sendiri, mobil ini memiliki harga yang kurang jelas. Ada yang jual 1,7 M, ada yang di bawah 1 M, dan lain-lain. Kenapa di Indonesia bisa mahal? Sedangkan di US lebih murah daripada mobil JDM lainnya. Yang pasti di Indonesia sangat langka mobil ini. Mobil ini memiliki harga rata-rata secondnya di pasar US mulai dari 14.000 US dollar sampai 21.000 US dollar atau setara dengan 216 juta rupiah sampai 340 juta rupiah. Mobil Lancer Evo 3 ini adalah salah satu mobil sedan sport yang berperforma tinggi, dan mobil Mitsubishi ini dikenal dengan spesifikasinya yang terinspirasi dari rally. Selain itu, JDM ini juga dilengkapi dengan mesin 2,0 liter inline 4 yang dikenal dengan kode 4G63T, dan mesin ini juga dilengkapi dengan turbocharger dan intercooler. Dan mungkin itulah sebabnya mobil Mitsubishi Lancer Evo 3 ini sangat cepat, dengan kecepatan tertingginya yang bisa mencapai 240 km/jam, dan torsi yang dihasilkan sebesar 309 Nm. Untuk harganya di Indonesia sendiri agak goib juga, ada yang jual 200 jutaan, ada yang lebih. Ditambah di Indonesia sendiri, Lancer biasa sama Evo terkadang disama-samain, padahal mereka cukup berbeda, jadi agak rancu. Mobil ini memiliki harga rata-rata secondnya mulai dari 9.000 US dollar sampai 24.200 US dollar atau setara dengan 139 juta rupiah sampai 375 juta rupiah yang ada di pasar US. Mobil Nissan 300ZX ini adalah kandidat mobil yang bisa melesat dengan kecepatan tertingginya yang lebih dari 240 km/jam. Lalu bagaimana kecepatan mobil ini bisa mencapai angka sebesar itu? Ini semua karena mesin 3,0 liter yang bisa menghasilkan daya sebesar 300 horsepower di balik kaki mesinnya. Dan mobil ini juga dapat menghasilkan torsi sebesar 383 Nm. Mobil ini juga menggunakan mesin V6 twin turbo JDM yang memiliki spesifikasi kinerjanya yang gila. Dan hal ini tampaknya menunjukkan kalau mobil Nissan 300ZX ini sangat berharga. Untuk di Indonesia sendiri, harganya dimulai dari 1 miliar rupiah. Mobil ini adalah mobil drift yang sangat terkenal di Indonesia. Dengan ketenarannya, mobil ini memiliki harga secondnya mulai dari 6.700 sampai 17.000 US dollar atau setara dengan 100 juta rupiah sampai 260 juta rupiah. Mobil Silvia S14 atau dikenal sebagai 240 SX ini adalah ikon JDM, dan semua ini karena mesin 2,0 liter turbocharged inline 4-nya yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 197 horsepower, dan mobil ini juga dapat menghasilkan torsi sebesar 264 Nm. Dan meskipun mobil ada garis keturunan mobil-mobil cepat dari Nissan, tapi Silvia S14 ini tetap menjadi salah satu mobil yang paling mengesankan hingga saat ini. Namun saudara kandung S14 di pasar Amerika tidak sekuat varian JDM, dan berkat mesin turbocharger-nya, maka mobil Jepang ini bisa jauh lebih bertenaga daripada versi Amerika. Bahkan beberapa model dari mobil ini juga sudah terjual dengan harga serendah 6.700 US dollar atau setara dengan 100 juta. Dan hal ini menjadikannya sebagai salah satu mobil JDM yang paling terjangkau dengan mesin turbocharged yang sangat bertenaga. Untuk di Indonesia sendiri harganya mulai dari 400 jutaan. Dan itulah 8 mobil JDM yang harganya cukup terjangkau di US. Dan sekali lagi, pendapatan rata-rata di US jauh lebih tinggi di Indonesia, maka mobil itu termasuk mobil murah. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada beberapa yang terjangkau nih, ada yang beberapa di luar jangkauan. Tergantung bagaimana isi dompet kita, iya kan? Bagaimana nih menurut kalian? Mobil mana yang paling kalian impikan? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.